Kalian pastinya bangga ya sama diri kalian sendiri karena udah bawa nama Spenfora jadi juara. Nah, apa sih yang diharapkan dari kalian buat diri sendiri? Halo semuanya, kembali lagi di MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan aku Keiza Zalavidia dari kelas 8D. Di podcast kali ini kita membahas salah satu member kreatif studio yang sukses di ekstrakurikulernya masing-masing dan sudah membawa nama Spenfora lebih juara loh. Daripada penasaran siapa itu orangnya, yuk kita kenalkan dulu. Halo, namaku Sarah Agilsari dari kelas 7G. Halo, perkenalkan nama aku Rahel Radian Salsabila dari kelas 8H. Halo Sarah, halo Rahel. Halo Keiza. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kalian sudah pakai pakaiannya ekstrakurikulernya kalian ini? Iya. Kalau boleh tahu apa sih itu ekstrakurikulernya kalian? Nah, ini tuh seragam dari ekskul Paskibra. Ini seragam dari pencak silat. Kenapa kok kalian bisa tertarik ikut ekstrakurikuler tersebut? Nah, waktu itu tuh aku tertarik pas waktu MPLS karena ada demo ekskul itu. Aku lihatnya tuh kayak keren banget Paskibra ini, udah rapi banget, terus dapat banyak piala. Akhirnya coba-coba ikut gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya tuh hobi dari kecil. Jadi dari kelas SD kelas 1 itu kan udah ikut pencak silat tuh. Jadi sekalian nerusin hobi aja. Kalau Rahel ini kan karena hobi. Kalau kamu? Aku Coba-coba. ya awalnya aku tuh cuman coba-coba ya, karena sebelumnya aku belum ada pengalaman juga di Paskibra, jadi akhirnya tertarik lah buat ngisi waktu juga sama coba-coba hal baru aja gitu. Berarti awalnya coba-coba, Iya. keterusan. Oke. Kalau di ekskulnya kalian ini mau join itu harus tes dulu atau emang langsung masuk terus habis gitu udah kalian ikut kegiatannya? Nah, kalau di Paskibra sendiri tuh tinggal join aja sih ya, cuman kalian tuh harus rajin ikut latihan juga, terus fisiknya juga harus dibangun dari pemanasan gitu. Kalau Rahel? Kalau aku juga sama. Jadi kita nggak ada seleksi ataupun kayak misal pilih-pilih anaknya gitu. Kalau emang fisiknya awalnya kurang kan kita kan masih bisa kayak ngerubah gitu kan. Jadi kita tambah fisiknya kayak gitu. Jadi ya biasa aja kalau emang mau ikut. Boleh ceritain nggak awal mula ikut ekstrakurikuler Paskib sama apa ini namanya? Pencak silat. Oke. Jadi awalnya itu aku tertarik ikut karena akhirnya coba-coba mau daftar. Nah, awalnya itu kita cuman diajarin PB dasar gitu, kayak belok kanan, hadap kanan, hadap kiri, terus serong kanan, serong kiri, balik kanan, terus gitu-gitu. Maju jalan terus gitulah. Kalau Rahel? Kalau aku dulu awal masuknya itu apa ya, menurutku ya biasa aja sih, kayak mungkin kan dari awal juga udah ikut, jadi menurutku ya kayak nggak ada kesan khusus. Gak bahaya ta? Sudah sepuh. Iya, sudah Ya sepuh. Oh ya, kalau mau ikut event-event lomba itu dilihat dari anaknya, dites dulu, diseleksi atau langsung kamu ikut itu ya, apa itu? Event atau harus dites dulu? Nah, kalau mau ada event atau lomba itu biasanya Hamin satu paling minim tuh Hamin 1 bulan ya. Biasanya tuh pelatih udah ngasih info, Hera ini ada lomba di SMK ini atau SMA ini gitu. Ayo ikut. Terus terus 1 minggu setelahnya itu kita latihan bentar, terus langsung kita seleksi gitu. Seleksi anaknya. Kalau Rahel? Kalau di tempat ekskulku itu dia itu kan nggak ada seleksi kan, jadi kita mungkin itu
Hamin sebulan atau 2 bulan kan pasti udah ada proposal sih. Iya. Proposal itu udah keluar. Habis itu kan di situ kan kita kan pakai biaya pribadi kan. Jadi itu biaya pribadi itu siapa yang mau gitu loh. Siapa yang mungkin punya biaya jadi kan bisa ikut. Jadi kalau misal diseleksi kan pasti kan aku pilih anak ini. Jadi kan pasti wajib sih. Kan kita nggak tahu ekonomi mereka kayak gimana. Jadi itu tuh dari situ nanti kalau emang aku nih minat gitu, jadi kita itu sebulan itu latihan terus habis itu gak ada seleksi sih pokoknya. Dilihat dari kinerja. Iya, dilihat dari kinerja. Nanti kalau itu kan pasti kan di sparring sama anak-anak yang ikut lomba juga, jadi nggak ada hal khusus sebenarnya. Mungkin kayak tambahan waktu latihan gitu. Oh iya, maaf tadi kan kamu bilang kalau dari biaya diri sendiri nih. Sekolah itu gimana? Pakai biaya gak dari biaya sekolah berarti? Oh, Enggak. Oke. Jadi Pakai biaya pribadi sendiri gitu. Walaupun paskib juga. Iya. Oke. Oh ya kan, ini kalau mau ikut event dilihat dari kinerjanya kalian. Nah, awal saat kalian dites itu gimana? Kalau Rahel kan emang udah setiap hari di kayak kemampuannya dilihat juga. Iya. Nah, kalau paskib ini gimana? Perasaannya gimana ini? Deg-degan atau gimana? Kan diseleksi ya Iya. soalnya kalau pasti. Iya, ya sama kayak aduh deg-degan ini bakal dilirik pelatih enggak ya gitu. Soalnya kadang itu pelatih sendiri itu moodnya itu juga plan kadang Iya. itu mau stay anak ini aja karena kinerjanya bagus atau mau nyoba anak ini kok nggak pernah kelihatan tampil gitu. Biasanya tuh gitu. Kalau kamu udah terbiasa, udah sepuh ini. Gimana, nggak ada yang mau disampaikan? Perasaannya saat mau seleksi? Gak ada seleksi, cuma iya sih. jadi sebenarnya yang mungkin kekhawatiran itu cuma kayak ini ada biaya apa enggak, soalnya biayanya itu ya lumayan iya. gitu loh, belum biaya pendaftaran, belum biaya kontingen, terus belum biaya sangu Apa sih persiapan yang kalian siapkan dari diri kalian sendiri sebelum seleksi ini? Pasti yang pertama itu doa ya, karena itu pasti cap cip cup gitu aja pelatih itu. Terus moody banget. Terus sama ya PBB-nya itu dibenerin lagi, disempurnain gitu aja. Kalau aku yang disiapin itu mungkin lebih ke mental ya. Kalau fisik itu kan bisa dibangun, mental kan. Oh iya. Mental Jadi, juga. kayak mental mikir, aduh, aku pulang iki sok selamat toh enggak. Soalnya itu ya bela diri. Iya kan langsung kontak fisik toh kayak aduh aku pulang iki ana sing patah kayak sumpah yang dikhawatirin iku pasti kayak gitu, apa aku bisa bawa juara apa enggak gitu kan, pasti tiap ya orang yang ikut lomba itu dia lumayan. Kalau Acal ini kan nggak ada seleksi ya, tapi setiap hari itu ngelatih mental kayak gebu-gebuan lah, ya kan? Gelut-gelut. Kalau Sarah ini seleksinya itu ngapain aja di paskib? Ya gitu, kayak seleksi PBB kita awalnya tuh dites kayak belok-beloknya, terus PBB-nya itu PBB dasar pun PBB di tempat itu benar-benar diperhatiin gitu. Jadi kalau mau ikut lomba ya harus niat banget gitu buat ngerubah sikap. Oke. Selesai seleksi ini pastinya ngapain selanjutnya? Apa dapat kabar baik atau tidak? Selesai seleksi. Ya, ngapain? Ya selesai seleksi itu kadang kayak ada temen kita misal kayak nggak kepilih itu ya, kadang kayak Nangis aduh gak sih? gimana, iya nangis, Sedih kadang rasanya. itu banyak gitu sing nangis. Jadi kita kayak aduh kok ngene ya gitu, apalagi kalau udah deket gitu, terus kita udah klop gitu, udah srek misal sama anaknya, terus anaknya nggak kepilih Diganti. itu kadang diganti itu kadang kayak rasanya kita sendiri kok down mau ikut, jadi kita bimbang mau lanjut apa enggak gitu. Kalau Rahel ini kan
nggak ada seleksi tapi setiap hari kinerjanya dinilai. Nah, kalau Sarah udah tahu hasil seleksinya memuaskan sampai ikut lomba ini, kamu lebih semangat ikut ekskul atau ya udah biasa kan aku udah kepilih tuh? Ya pasti nggak boleh gitulah, Iya. karena gimana juga masih pemula juga kan, masih butuh banyak belajar juga gitu. Kalau Acel nih gimana? Pasti setiap hari butuh mental gak sih? Makanya itu kan misalkan kalau ini kan diseleksi kan mungkin kan diseleksi kayak antar temen gitu kan yang mau ikut lomba lah. Kalau kita kan mungkin kan diseleksi sama orang yang beda cabang gitu loh. Jadi Iya. ya mungkin kayak pasti kan dihantui bilang kayak, hei anak dari misal ya anak dari cabang kota ini loh, anak itu unggul di sini lah, kamu itu mentalnya gampang down. Jangan gitu tuh. Kamu elak di grodok di kita wes bingung kabeh pasti kalah ya. Terus gimana kamu mau maju kayak gini? Wes kayak mental piye. Kan soalnya kan kayak down gak sih? tapi nggak mungkin kayak ada aku nge-stuck cuma ikut lomba-lomba gini ya, karena aku kan juga mau kayak ikut lomba seleksi yang maksudnya sekalian berjenjang, mungkin kayak ke prapon atau apa gitu. Yang Kayak gengsinya lebih gede gitu ya. Prapon itu apa? Jadi kayak kita itu pertama itu kan diseleksi seperguruan gitu loh. Iya. Misal aku ini se-Surabaya, pertama seperguruanku, terus kalau misal bismillah aku lolos gitu loh. Lah nanti kan diambil sama apa perguruanku di pusatnya. Nanti di pusatnya kita dikeluarin buat seleksi apa sekota gitu loh sama perguruan lainnya. Terus baru setelah itu diambil, kalau misal lolos itu diambil sama IPSI Surabaya. Baru itu kayak ngeluarin yang lebih bergengsi. Jadi kayak dapat sangu, dapat apa, terus kan maksudnya kan kenalannya lebih banyak, terus apa ya, fisiknya lebih kuat lagi toh kayak gitu. Jadi ya bingung juga kalau mikirin harus seleksi kayak gitu. Bener nggak tiap lomba ada seleksi, cuma ya kalau sekalinya ada seleksi ya Langsung oh iya, ekskulnya kalian ini kan beda-beda. Dan setiap ekskul pasti ada yang berkelompok, ada yang enggak. Nah, kalau paskibra ini kan pastinya berkelompok ya. Nah, setiap pilih kelompok itu seleksi juga atau udah dibagi dari pembinanya gitu? Ya itu dari kinerjanya anaknya sendiri ya. Kadang itu misal pelatih ini nggak srek anak ini ada di kelompok ini atau grup ini atau ya pokoknya peleton ini, nah itu kadang bisa aja diganti atau digeser gitu. Betul. Iya, peleton itu pasukan. oh Selama kalian ekskul ini capek enggak atau gimana? Tapi kalau capek sih enggak, soalnya emang kayak hobi terus udah disukain juga toh. Jadi mungkin capek itu masih bisa dikesampingkan. Capeknya itu hilang kalau udah dapet piala atau di sana gitu, wis udah lega gitu. pernah nggak sih dapat udah capek-capek tapi hasilnya belum memuaskan? Pernah pastinya. Sampai nangis gak? nangis Nangis terharu, jelas sakit. Nangis sakit, nangis capek. Ya Allah. kayak ya Allah, latihan hampir tiap hari tapi hasilnya Latihan dia sebulan penuh. Ya Allah. terus kan biasanya mikir kayak misalkan kita kan pasti habis kalah gitu kan, habis nangis kan pasti dimotivasi kan sama itu, kayak dikoreksi kurangnya apa, tapi kadang juga kayak misal pembimbing kita itu ngoreksinya ternyata nggak sesuai ekspektasinya kita, itu makan bikin nangis gitu nggak sih, kayak Makin down. oh berarti bukan iki salahku. Di eval nggak sih kayak di eval? Iya, gitu. pastinya itu. Sebelum masuk ke jenjang SMP ini kalian sebelumnya ikut ekstrakurikuler apa? Kalau aku sendiri di SD ku dulu ikut band aja sih. Band. Kalau Acel? Silat. Bahaya. Udah sepuh, iya, udah wis sepuh. mendarah iku. Pertama kali membawa nama Spenfora event lomba itu event apa kalau boleh tahu? Aku waktu itu di SMK Kesehatan Surabaya, nama itu apa ya? PBB Basic di SMK Kesehatan Surabaya. Kalau Acel? Kalau aku BHS ini baru yang pertama kali waktu pakai nama sekolah. Kalau yang sama anak-anak sini bener-bener pure nama sekolah. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan
kita pertama kan kontingen itu kan pakai nama cabang, nanti itu di sertifikat diganti pakai nama sekolah. Pasti lebih berat juga ya. Nah kan kalian ini sebelum event itu pasti ada latihan juga. Nah latihannya ini lebih berat atau kayak biasa latihan biasa? Sebenarnya lebih berat juga ya, karena semakin mendekati Hamin lomba itu kadang pelatih itu lebih moody gitu, jadi kayak tiba-tiba datang, nggak pernah datang, tiba-tiba datang itu marah-marah, wis gini-gini, kalian itu gimana sih, ini Hamin berapa, itu down banget langsung kayak jadi OVT. Terus aduh kalau Hamin segini aku wis gini, gimana nanti lombane gitu biasanya. Kalau Acel? Kalau aku sendiri itu mungkin waktu awal-awalan kan kita kan pasti kayak dibarengin sama anak-anak yang biasa gitu, mungkin nanti tambahan jam gitu atau enggak tambahan hari, mungkin ya menurutku biasa ya mungkin ada tambahan gitu, mungkin teknik-teknik yang belum dipelajari, mungkin yang kurang kayak gitu. Boleh ceritain juga nggak saat event lomba, saat kalian ikut event lomba ini, dari awal kalian berangkat ngumpul di Spenfora sampai pulang bawa hasil yang memuaskan atau belum yang memuaskan? Mau siapa sih? Siapa sih? Aku cerita waktu terakhir ini aja ya. Iya. Waktu ini terakhir itu lombaku Event apa di itu? event apa namanya ya? Ada di liputan kok guys. Iya, wis lihat Saya aja ya. selalu meliput kegiatan basket. Terus itu pokoknya lomba itu di SMA 6 sini. Nah, itu tuh awalnya pelatihku itu ngomong ini event kecil rek, makanya kita coba-coba. Nah, ini juga pertama kalinya kita itu pakai peleton 4x3. Jadi cuman 4 banjar. Biasanya 5 banjar, terus 3 ke belakang. Barisnya gitu kan. Berarti dikurangi. Iya, jadi dikurangin 1 banjar. Nah, ini langsung bingung semua kan, loh kok 4 banjar ki, maksudnya pelatih ya opo gitu. Terus akhirnya pelatihku ngomong kayak ini katai Bang Bayu, ini event kecil kok rek, jadi kita coba-coba. Oh ya udah gitu. Tapi ya adaptasinya kan waktu itu yang susah, jadi kita kadang masih bingung gimana ngature, apalagi ini 4 banjar, terus apalagi variasi formasi ditambah yel-yel juga lombanya itu. Jadi kita latihan PBB, bagusin PBB juga, kita bingung mikirin variasi formasi sama yel-yel baru. Jadi waktu udah PBB-nya udah srek, itu kadang pelatih ngomong-ngomong, ini apa yel-yel lo belum selesai, variasi kalian lo setengah, aduh pokoknya pusing banget. Terus ya gitu, pas lombane di SMA 6 itu ya wis pagi-pagi kita wis semangat lah ya intine. Nah malamnya itu pas belum pas mau pengumuman itu pelatih itu ngomong kayak gini, kertasnya itu ditunjukin, ini lo nilai opo rek gitu, terus disobek di depannya kita semua. Oh ya apa nggak nangis iku, lihat entah iki nilai apa, pantes di lomba no itu gitu. Langsung di situ itu di base camp itu nangis semua. Terus alhamdulillah ternyata pas pengumuman itu alhamdulillah banget iku dapat juara utama 3. Utama 3. Padahal sebelumnya dapat kabar nilai saya sampai ternyata utama nih bos. Utama. Alhamdulillah banget sih, dan pengalaman pertama sing paling berkesan gitu aja. Udah nangis, panik, ternyata dapat hasilnya mau nangis tapi ketawa. Iya bener. Kalau Ini pakai lomba yang terakhir kali ya. Iya, Terakhir kali itu aku ada di Madura. Aku itu berangkat ke sana itu kan bareng-bareng tuh. Itu waktu malam, kalau nggak salah itu pokoknya itu pertama itu kan H-1. Terus ternyata itu diundur gitu loh. Jadi tuh aku masih di Madura kan di rumahnya guruku toh. Jadi kita itu masih bisa ya laya-laya gitu lah. Terus waktu itu kita datang ke sana, kita itu kan bawa nama cabang dengan atlet terbanyak toh. Soalnya kita itu kayak dari
SD, SMP, SMA sama dewasa, terus yang TK itu kita gabung semua sama dari 2 perguruan lah. Kan kayak aku dari di sana itu dari lombanya anak dini. Terus cerita itu aku kesana pikirku kan kayak aku masih lomba besok soalnya kan sekarang kan masih anak TK sama dini. Ternyata yang ikut lomba itu nggak banyak gitu loh. Jadi waktu itu tuh TK dini SMP, TK dini SD SMP itu digabung ternyata deh hari itu. Terus akhirnya itu aku dari sana itu dari pagi, terus ternyata itu mainnya kan malam toh. Itu sebenarnya aku kayak ngedown gitu loh, kayak waduh aku ternyata mainnya malam, takut kayak fisikku kurang, terus kayak misal kalau lawanku iki luwih gede ya apa gitu loh. Terus kayak baik kebanyakan OVT gitu loh. Terus habis itu setelah sholat main lah, itu ternyata udah dipanggil lah. Pertama itu kayak ternyata kan pasti kan kalau kita duduk itu kan sebelahan sama musuh sih. Kalau aku mikir gini, musuhku kok wis ngeremehno aku, belum apa-apa, kayak mikir aja-aja dek guys pernah main kayak dek laga sing lebih gede gitu loh. Terus ternyata waktu main lolos, waktu yang babak final itu kan pertama itu aku itu dari awal itu wes unggul poin gitu loh, dari musuh sebelumnya unggul poin, terus musuh selanjutnya itu juga unggul poin lah. Kok ternyata itu apesnya itu aku dapet dari anak sanai, maksudnya kayak ngerti nggak sih? Iya, paham. Ya gitulah, ya anak bawaannya gitu loh. Pertama itu belum selesai babak pertama itu aku mentalnya lagi wes down, jadi aku itu berusaha ngejauh dari dia, jadi kayak wes unggul 8-0, buat apa aku ngejar lagi gitu toh. Lah tapi dia aku mepet terus ngincer ponggongku gitu kan. Guruku itu wes bilang wes pukulan. Posisinya sebenarnya dia itu gak jauh tinggi dari aku. Lah dia itu posisinya nunduk. Lah aku kaget waktu aku gini tuh kena sini nih. Ngerti gak sih? Terus langsung dia itu tiba-tiba aku langsung kayak jatuh gitu loh, tepar. Ngerti gak sih? Iya. Terus waktu itu aku antara seneng sama kayak takut. Kan langsung setelah dia tepar gitu itu langsung berhenti kan babak pertama itu. Emang waktu istirahat, aku ke pelatihku tuh. Pelatihku bilang, "Lah emang iki rezekimu, kamu iso langsung menang. Tapi lah DE iku emang orang iku. Kamu pasti iki wis gak ono harapan," bilang gitu kan. Terus kan kalau misal dilihat itu kan sebenarnya aku kan cuma dapat pengurangan poin tuh, gak bisa sampai didis seharusnya itu. Lah terus habis itu kok tiba-tiba itu kan yang nentuin itu kan juri kan. Lah kok ketua gelanggang itu tiba-tiba itu datengin. Terus waktu itu juri wasitnya itu udah bilang kalau aku itu mau dilolosin. Juri gelanggangnya gak terima, ngerti gak sih? Iya toh. Gak terima. Terus minta si wasit itu bilang ke medise, bilang kayak anak ini tuh sanggup ngelanjutin apa enggak. Ya medise otomatis bilang lah nggak sanggup, wong sampai anak itu diinfus, ngerti nggak sih pakai apa yang ini kayak gitu, jelas-jelas gak bisa ngelanjutin ngono loh. Terus habis itu katanya aku masa tiba-tiba si ketua gelanggannya bilang kayak ini itu ada di tangannya si medis. Lah lagi kayak gitu loh, kayak lomba mana bisa ada di tangannya medis gitu loh. Kayak menang kalah kan yang nanti kan wasit kan sama juri kan, 3 juri itu. Bukan itu ya, bukan lah, medis. lah 3 juri itu setuju lah misalnya aku pengurangan poin tok, tapi ketua gelanggangnya itu enggak terima. Terus habis itu tiba-tiba ketua gelanggangnya itu langsung ngambil mic yang ada di depan iku, terus bilang lah aku langsung dikalahno lah misal aku itu didiskualifikasi. What? Ya dalam misal bisa pelatihku ya kan gak terima dong, bilang toh kayak loh mana bisa kayak gitu kan, coba dicek ulang, bilang gitu kan. Terus katanya lah misal protes sekali lagi itu bakal ada denda gitu loh, 1 jutaan atau berapa gitu loh. Jadi ya wes pasrah kayak ya Allah, padahal aku wes kayak tak
lanjut Greget banget gak sih? Maksudnya dari awal langsung poin tapi malah menang malah kalah deh di diskualifikasi. Maksudnya ya kecewa juga kan, biaya yang dikeluarin juga kan maksudnya banyak juga. Soalnya itu juga di Madura bukan di Surabaya gitu loh, ya kecewa sih sebenarnya. Beneran tak itu sampai sing gak bisa nafas. Bahaya tak? Gak bahaya tak iki. Ampun ya apa pas kamu nonjok kalau ya apa? Lah kan dia kan ngintili terus sih. Daripada gitu kan tak gini sih. Mungkin masalah kan di sini, terus dia kan lebih rendah. Jadi kena sini nih, mungkin kena sini nih. Ngeri ya. Bahaya tak? Angkat balik ya. Ajarin aku dong ku. Ampunku. Pas event pernah nggak sih dapat apa ini lawan kayak ya musuh kalian gitu loh, yang sangat menyebalkan. Aduh, ada sih. Tapi dari luar kota Iya. Itu wis terkenal banget peletonnya itu. Apa ini? Bukan peleton, pasukannya itu di TikTok di mana-mana itu terkenal. Bahaya tak? Itu musuh bebuyutannya Pak Brasta dari dulu. Dan kalau setiap ada si ini pasti aku kayak gak mungkin kalah, pasti utama gitu. Kayak kita langsung Si dia itu tak? Dia. Si dia ya. Oh pede banget lu. Loh, enggak, karena memang ya ada gitu nih, paham gak sih? Ampun. Lanjutin. Ya yes, pokoknya kita kalau misal ada event itu pasti satu sing tanyain, ada si itu tak, ada pasukan itu tak, ada, wes males Tangan. males gitu, kayak wes males nanggepi, wes males ngurusi gitu. Emang biasanya cari gara-gara ta? Ya nggak cari gara-gara, cuman ya jalur Ya, itu. Paham kan? Mm-mm. Ya udah sih. Kalau kamu, ya itu tadi nggak sih? Apa ada lagi yang sangat menyebalkan lagi? Ya, aku sebenarnya nggak itu sih, nggak bisa nyalain musuh ya. Aku tuh lebih nyalain ke wasit juri yang mungkin kurang konsisten gitu. Kayak tadi itu ya. Sing kamu sampai Iya, masalahnya sering kayak gitu itu. Makanya males. ada momen yang diinget gak saat lomba? Itu lomba apa? Yang nggak akan dilupakan. Yang nggak akan dilupakan itu ya lomba terakhir itu tadi, karena kita wes di prank pelatih sampai nangis gitu ya, ternyata itu alhamdulillah Iya. iya. Jadi nilainya dijelekin gitu ta. Lo nggak tahu ya, cuman kayak nggak percaya ta kalian, liatin kertas ini yo, gak ada sing berani lihat yo, wes disobek-sobek ngene akhirnya gitu. Terus kita nangis semua, ternyata alhamdulillah ya gitu, dapat utama. Kalau Acel, Mungkin ya yang apa sih namanya yang terakhir itu sama yang di Pasuruan. kalau di Pasuruan apa ini? Ya itu gara-gara yang ketendang sama baik loh. Oh yang bibirmu itu sampai ya Allah itu kasihan banget sumpah. Masuk sekolah gini ya. Kayak lihatan ta bibirku kering tapi banyak darahnya gitu loh, kayak ya Allah. Terus akhirnya kamu pakai kayak lip balm terus gitu gak sih? Itu rasanya apa? Rasanya Perih, nangis, perih, gak sih? sakit hati ya Allah. Pernah nggak dicurigain sama pelatih atau apapun itu saat lomba? Dicurigain itu maksudnya diamatin gitu ta? Iya. Pernah sih sebenarnya, kayak awalnya itu gara-gara coba-coba ya, karena waktu lomba di mana gitu itu tuh waktu lomba variasi doang di SMK Kesehatan. Nah itu tuh coba-coba ada pidatonya. Nah itu pertama kalinya kayak wes satunya ini Alip, nah satunya siapa? Wes yang belakang aja, paling belakang sendiri Banjar 5, Saf 3 aku akhirnya. Yang Itu kamu kayak ya itu pidatonya itu. boleh praktekin. Aduh. Aita, penasaran loh. Ya aku harus lihat sih, cuman kayak mau lihat lagi. Epic, momen epic banget ya. Kaget sumpah pas aku latihan lihat pas Sarah latihan terus tak lihat gak bahaya tau rek ini kecil-kecil tapi suara kayak gini. Ayo coba. Aduh, malu. Enggak, ayo coba, gak apa. Beberapa kaitan ya. Bentar.
Aku lupa. Bukan dulu. Benar lupa. Berminggu-minggu, ratusan jam aku dipaksa akrab dengan sudut-sudut kamar, lubang-lubang udara, lalat, semut, dan kecoa. Aku lagi sumpah begini. Itu pas lomba gitu kamu suaranya langsung habis gak? Iya. Iya. Jadi kadang itu malah Banyak kan itu. Iya, panjang banyak, banget. panjang banget. Terus kadang itu nggak tahu kenapa pas waktu lomba itu ya selalu hamin lomba itu suaraku pasti bermasalah, entah tenggorokanku sing gatel tak apa gitu. Jadi aku harus siap-siap koyo permen pelega tenggorokan gitu. Itu cobaan. Terus ya waktu di lapangane waktu wis mau bagianku pidato gitu loh, aku wis berdoa banget, aduh iki semoga suaraku nyampe, semoga suaraku dapet gitu. Segitu aja. Kalau Anda, Acel, apa mau yang di ini loh kayak dicengin, dicurigain, dicurigain pelatih. Waktu masuk di eskul ini kan. Oh iya. Kan aku kan beda perguruan sih. Jadi kayak mikir, arek iki gak apa-apa tampil begini iki. Minoritas loh. Sik. Maksudnya perguruan itu apa sih? Kayak Nek nggak salah Kak Acel ini ikut tapak suci ya. Mm-mm. Nah, Kan sementara di di sini sini PSHT. Iya, jadi kan beda. Untuk kan kita kan bersama men. Mm-mm. Ya, Men. tidak membedakan kita ini. Ya soalnya kan pikirku, halah tulisannya lo pencak silat. Gak ada Sama-sama tulisan- silat. Gak ada tulisan PSHT. Nah, terus akhirnya makanya itu aku konfirmasi dulu ke pembinanya toh, kayak aku dari perguruan lain nih, terus gini terus habis itu katanya oh ya nggak apa-apa masuk aja. Dan bodohku waktu pertama kali masuk aku pakai seragam merah. Merah-merah sendiri. Ya Allah, Menyala sebenarnya abangku. Ya Allah, sebenarnya nggak iring-iring aku ngambil abang dewe, malu sumpah. oh iya, kalau ada event-event lomba gitu, itu kalian dapat informasi dari sekolah atau kalian cari sendiri atau dari pelatih? Biasanya itu dari pelatih ya emang, tapi karena akhir-akhir ini tiba-tiba pasukan sendiri sih sing nyari-nyari info lomba-lomba, karena angkatan kelas 9-nya juga mau lulus gitu. Jadi mau cari momen lebih banyak lagi gitu. Jadi mau ngebut gitu aja. Kalau kamu Dari pelatih. dari pelatih. Mungkin kalau dari sekolah itu O2SN mungkin. Oke. Siapa aja sih yang di sekolah ini mengapresiasi kalian? Kenapa gitu, Acel? Ya yang mengapresiasi Paskibra itu pastinya Kreatif Studio. Tepuk tangan. Enggak, cuma satu kali aja. Kreatif Studio juga pembina Paskibra juga Bu Farida Hanum, sama ya itu aja sih pelatih kita. Kalau Acel gimana nih? Pelatih. Pelatih. Di hati. Oh, Sama iya. anak-anak latihan. Oke. Aku pingin tahu ekspresi saat pembina kalian tahu kalian menang di event itu gimana? Pembina atau pelatih? Pembina pelatih beda ta? Pembinanya Bu Farida, kalau Pembina kan pelatih kayak itu lulusan pelatih dari kita sekolah. ya. Dua-duanya. Kalau pelatih ya pasti gini, kita tuh dibiasain sama pelatih kalau nama kita disebut, diumumin juara berapapun itu nggak boleh teriak. Kalau teriak push up 50 kali. Makanya kita itu kadang itu kalau disebut milih nangis itu tapi ya sama ngempet kayak gitu. Kesenengan. Kalau kamu Acel? Kalau menang ya pasti bilang kayak gini, halah gak apa-apa, kayak menang lotre, kayak iki berarti kok emang kebetulan aja, bukan kamu nih sing mainnya bagus, emang musuhmu yang sing gampang, pasti bilang gitu. Oh, jadi kita nggak Iya. boleh tinggi Iya. hati gitu. Kayak kamu loh masih ada kurang di sini, wong kamu yang digeruduk kayak menggos ngomong gitu. Mana aku ya?
Nggak bahaya tak. Oh iya, kalau orang tua kalian gimana ini? Pasti bangga gak sih? Iya, alhamdulillah juga support terus ya pasti. Kalau Acel, Oh, kalau mama, kalau misal ya kalau menang ya alhamdulillah, kalau misal enggak ya ya nggak apa-apa, setidaknya gue medali. oh iya, walaupun kreatif ini bukan ekstrakurikuler ya atau apapun itu kan beda dari yang lain. Nah, kalian anggap kreatif sama ekstrakurikulernya ini apa? Halte atau rumah atau apa ya, tempat kalian berjuang dari hobi atau awal dari coba-coba itu? Kalau paskibra sendiri ya udah jadi rumah sih sebenarnya, kayak ya kita meskipun di sana itu banyak nangisnya, banyak itu ujiannya gitu, cuman setidaknya itu kita nggak sendiri gitu loh. Jadi kita juga belajar kalau semua ini kita rasain sama-sama gitu, sakitnya, senengnya, apa itu kita sama-sama sama peleton kita, pasukan kita gitu. Kalau kamu? Kalau puncak silat itu ya sama kayak kita anggap rumah, kayak aku anggap rumah, aku anggap tempat pulang, aku anggap tempat pelampiasan kalau ada masalah gitu kan. Oh, temennya ini. Juar Ajar ya kan Iya, pisan. Makanya itu maksudnya kalau ada apa-apa juga kan kayak guru kita itu sama kayak kakak kita gitu loh, jadi kalau cerita-cerita ya enak-enak aja. Kalian pastinya bangga ya sama diri kalian sendiri karena udah bawa nama Spenfora jadi juara. Nah, apa sih yang diharapkan dari kalian buat diri sendiri? Apa sih, Jan? Kalau Acel apa Kalau ini? aku semoga di umur masih muda ini masih bisa meraih kejenjang yang lebih besar, terus habis itu semoga badan ini masih gak apa-apa sampai masih besar nanti. Iya, semoga masih utuh gitu loh, maksudnya masih nggak ada yang kenapa-napa gitu. Aku nggak apa-apa, tapi Semoga nangis. Iya gak apa-apa, tapi nangis sedikit. Nangis bisa, tapi mati. Oh ya, kesan pesan untuk ekskulnya kalian ini apa? Untuk teman-temannya, untuk pembina, untuk apa tadi itu namanya? Yes, itulah. Kesan pesannya itu apa ya? Buat temen-temen Pabrasta juga ya, apa ini, terus berjuang ya, jangan patah semangat, jangan apa ini, jangan down sama omongannya pelatih ya, karena ya wes lah namanya pelatih gitu, kalau nggak nurut ya gak akan mungkin menang gitu. Terus pokoknya jalanin bareng aja, kita jalanin sakitnya, senengnya, semuanya. Kalau Rahel, Kalau kesan pesannya itu mungkin buat teman-teman latihan, tetap berjuang sampai kita bisa dapetin juara umum. Pakai nama sekolah ini, buktiin kalau misal kita itu juga bisa dilihat sama orang-orang sekolah ini. Terus habis itu jangan patah semangat. Ayo mungkin yang baru-baru cepet ikut berminat, ikut lomba-lomba, soalnya ini kan juga buat prestasi kalian sendiri. Nanti apa-apa itu kembali ke kalian sendiri, prestasi kan juga bisa buat kalian pakai gitu loh. Mungkin kalau buat pelatih ya, Iya. pelatih juga. Kalau buat pelatih itu terima kasih selama ini udah mau nyemangatin kita, beri kita kata-kata yang positif biar kita nggak overthinking, terus mau ngajarin kita apa yang kita belum bisa, terus mau koreksi kesalahan kita. keren. Kalau pesan buat orang tua kalian ini apa yang sudah mensupport kalian? Ya buat ayah ibu di rumah ya yang lihat ini, makasih ya sudah support Sarah sampai sekarang. Support apapun apapun yang Sarah mau selalu diusahakan, selalu dibiayain, selalu diturutin. Itu udah anugerah banget, alhamdulillah banget gitu bisa ketemu ayah ibu yang bener-bener mendukung kemauanku gitu. Aduh, jadi sedih guys. Bisa ngomong ya.
Loh, enggak iso ngomong piye. Ya Allah. Buat mama, makasih udah mau mendukung aku selama ini. Terus habis itu udah mau biarin aku ikut fighter ini walaupun sering dipaksa buat pindah ke seni. Terima kasih buat doa-doanya yang berdoa biar aku sampai rumah gak kenapa-napa. Makasih buat semuanya, terus makasih buat orang-orang terdekat. Oh iya, jangan lupa kreatif kesan pesan untuk kreatif studio. Kesan pesan buat kreatif studio itu apa ya? Pokoknya terima kasih udah jadi rumah yang keberapa ya ini? Keberapa? Bukan rumah tahu. Halte. Iya, halte dulu. Halte kita buat Karena- berpulang. Oh iya, yang bingung kenapa kok halte? Karena kita juga ini Di sini cuma cuma 3 tahun. sementara. Iya, sementara. Nanti kalian juga Gak bisa bakal kita bawa ninggal. pulang gini Iya. guys. Jadi kayak kalau Kita nggak kalian bisa nunggu- menetap di sini selamanya. nunggu bus gitu kan, kalian di halte ini. Nah nanti kalian naik Tempat bus. nunggu Nah, kalian. kalian di tempat ini kalian Sampai kalian ngapain. dijemput. Terus kalian dijemput dengan ya tanggung jawab kalian. Aduh, Terus kalian pergi, tapi jangan lupain dong. jangan lupain halte sebelumnya. Tapi melupakan hal tersebut itu susah untuk melupakan. Iya. Gitu loh. Apalagi kalau ada seseorang yang spesial gitu ya. Aduh, Sari. Sari udah deh, diem deh. Kita diem aja. Menang. Aduh, kok ya apa iki ya? Aku bakal sedih gak sih? Wes. Udah, wes. Jadi pesan dan kesanku buat kreatif. Ya, Daripada apa-apa. kalian bahas, nggak apa-apa kalian bahas aja. Aku bilang pesan-kesanku. Iya, apa. Pesan dan kesanku buat kreatif, semoga kreatif bisa terus maju, berkembang dan dapat dan bisa bikin, ya Allah tapi ngomong Apa? Nganu. ya pokoknya semangat buat kreatif, semangat buat orang-orang sini, semoga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa lagi. Oke, terima kasih Kakak Rahel. Kalau dari Sarah ini apa? Ya tadi. Wes gak sih? Belum. 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 Gara-gara mau rek. Spesial. Ya kesan buat kreatif ya. Terima kasih udah setidaknya tuh buat Jadi halte buat kita. iya jadi halte udah mau menampung kita gitu, terus jadi tempat belajar juga sama-sama, kita berkembang, kita belajar banyak hal baru, terus nambah momen-momen spesial juga sama orang-orang di dalamnya gitu. Oke, segitu dulu podcast hari ini. Terima kasih Sarah dan Rahel. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.